dugaan korupsi sebanyak 44 miliar. Cuma ada informasi menarik yang disampaikan oleh Kejati Luk Sumawe, kalau bisa tidak diberikan ruang 1% pun kepada siapapun untuk melakukan pencurian terhadap uang negara. Tidak tertutup kemungkinan juga ada tersangka pada tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kesempatannya dan pegahaba yang hanya kalah menarik. Informasi sangat aktual. SY, mantan wali kota Luk Sumawe, ditahan oleh kejaksaan. Dan informasi yang saya sampaikan ini juga merupakan kutipan dari apa yang disampaikan oleh Denny Yusman pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2023. SY adalah seorang tokoh publik yang sangat dikenal di Aceh Utara dan Luk Sumawe, dan juga di kalangan banyak pihak yang ada di Aceh, karena beliau sudah pernah menjabat sebagai wali kota 2 periode, dan tidak semua orang bisa mempertahankan 2 periode. Dan sebelumnya beliau pernah dipanggil 2 kali berturut-turut oleh pihak kejaksaan dan mangkir dari pemanggilan itu, walaupun dengan alasan yang beliau sampaikan yang mungkin sebagian orang menganggap alasan itu tidak masuk akal. Beliau akan dijadikan sebagai tahanan. Ini tidak terlepas dengan dugaan banyak orang sebelumnya. Jadi pada saat hana gejak awak tayuhui, hina nudung kageduga, hana mungkin menyugutannya hana salah, hana jak. Dan kebenaran beliau ditahan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak humas kejaksaan di Luk Sumawe, yang telah mengatakan bahwa beliau resmi ditahan, walaupun informasi yang beliau sampaikan belum disampaikan kepada media sampai kemarin. Kemudian terdengar kabar bahwa beliau ditahan di Luk Sukun, tapi informasi terakhir beliau tidak jadi ditahan di Luk Sukun, tapi beliau ditahan di Lapas Luk Sumawe. Tersangka dengan dugaan korupsi sebanyak 44 miliar. Cuma ada informasi menarik yang disampaikan oleh Kejati Luk Sumawe, bahwa uang ini telah mampu diselamatkan, dan apabila persoalan hukum nanti sudah tuntas, uang 81 miliar ini akan dikembalikan ke kas negara. Dan yang kita harapkan semuanya sampai 44 miliar itu bisa disita semuanya untuk dikembalikan ke kas negara. Artinya begini, kalau bisa tidak diberikan ruang 1% pun kepada siapapun untuk melakukan pencurian terhadap uang negara. Dan dalam kasus ini telah ada 2 orang yang ditahan. Yang sebelumnya pada tanggal 16 Mei telah ditahan mantan direktur Rumah Sakit Arun. Tetapi kami sebagai masyarakat berharap kepada pihak kejaksaan, jangan cuma 2 orang, tapi kami yang berharap semua yang terlibat. Tentu hal ini atas kejelian dan ketelian Bapak dalam membuat penelitian untuk bisa ditersangkakan, agar terasa efek jera bagi mereka, bagaimana susahnya dan apa akibat yang ditimbulkan karena melakukan kecurangan terhadap uang rakyat. Jadi melihat proses pengembalian yang 8,1 miliar itu dari beberapa tangan, dan kemungkinan patut diduga bahwa ada orang yang mendapatkan bahagian lebih daripada itu. Nah, kemudian tidak tertutup kemungkinan juga ada tersangka pada tingkat provinsi. Dan ini sangat lazim terjadi, karena mana ada pegah punya peng korupsi yang dibagi-bagi.
pula menaik istilah korupsi berjamaah. Jadi supaya yang terlibat itu bisa diproses hukum semuanya, agar bisa menciptakan ketenangan kepada masyarakat dan sekaligus bisa menjadi pelajaran kepada orang-orang lain. Pada saat dia mau merencanakan untuk melakukan kesalahan, dia berpikir akan merasakan hal yang sama. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat tidak terlepas dengan sifat rakus, dengan sifat tamak pada saat menjabat, pada saat berkuasa. Maka kerakusan dan ketamakan akan menelan korban. Dan ini adalah merupakan sebuah hal yang tidak terelakkan. Maka perlu kiranya bahwa kalau dulu Saudara Suwadi Yahya ini dikawal oleh pengawal, tiap hari menggunakan mobil yang bagus, kemudian kemanapun dia pergi itu selalu ditemani oleh ajudan, dan betapa sedihnya kehidupan yang seperti ini. Kalau hari ini berada dalam jeruji besi dengan menggunakan rompi merah, yang sebelumnya menggunakan jas dengan kemeja yang berdasi. Tapi begitu beliau pensiun, beliau akan berhadapan. Beliau sudah berhadapan dengan hukum yang seperti ini. Maka orang zaman naga pegah kan, telah titun orang mego, telah tiurau orang berusaha, telah limang tahun karena abu jarau hana tapako, idanya hukum agama. Jadi inilah akibat dari kelalaian, dari kebodohan yang dulunya kita menggunakan jas dengan rompi yang berwarna hitam mungkin atau berwarna yang lainnya, tapi hari ini adalah menggunakan bukan jas tetapi adalah sebuah rompi berwarna merah yang menunjukkan bahwa kita adalah sebagai seorang tahanan. Kalau dulu ada jam tangan mewah yang kita sandang di tangan, sekarang jam tangan itu berubah, bertukar dengan brogol. Jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini tidak bukan untuk menyudutkan siapa-siapa, terutama pihak yang bersangkutan, tapi ingin saya sampaikan kepada khalayak bahwa ini pelajaran. Maka ji menyola nyan ji itibidah. Jadi apabila kebijakan yang kita lakukan di luar aturan, maka akibat fatal yang akan kita rasakan. Semoga yang lain tidak ikut dengan cara-cara yang seperti ini. Semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.